Ya, di video kali ini saya akan masuk ke dalam Introduction of General Relativity atau pengenalan untuk General Relativity atau relativitas umum, yaitu tentang asas ekuivalensi. Persamaan gaya gravitasi Newton, yaitu Fg, gaya gravitasi, sama dengan konstanta gravitasi, yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 meter kubik per kilogram second kuadrat dikalikan dengan massa 1 dikalikan dengan massa 2 dibagi dengan jarak antar massa tersebut dikuadratkan. Lalu kita akan membahas tentang bumi, planet yang kita diami sekarang. Ini adalah kita. Di sini adalah pusat bumi, inti bumi. Ini adalah jari-jari bumi. Nah, maka rumus dari gaya gravitasi bumi terhadap kita adalah FGB. Ini adalah gravitasi bumi ya. Sama dengan konstanta gravitasi yaitu 6,67 tersebut dikalikan dengan massa 1 yaitu massa dari bumi dikalikan dengan massa kita dibagi dengan jarak kita ke pusat yaitu jari-jari bumi kuadrat. Kita juga sudah mengenal persamaan gaya yaitu F sama dengan M kali A. M di sini adalah massa, A di sini adalah percepatan. Gaya gravitasi juga mengenal dengan percepatan yaitu percepatan gravitasi. Di mana percepatan gravitasi tersebut dibentuk dari FGB sama dengan GMB atau massa bumi dikalikan dengan M dibagi dengan RB kuadrat. Inilah yang menjadi percepatan gravitasi. Sehingga persamaan dari percepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan GMB per RB kuadrat. Lalu kita yang ada di permukaan bumi ini, anggap saja kita tertidur. Lalu tiba-tiba kita bangun sudah ada di dalam kotak yang sangat rapat, tapi kita bisa bernafas di situ, tapi kita tidak tahu di mana. Bisa saja kita ada di permukaan bumi, karena yang kita rasakan adalah sebuah percepatan gravitasi sebesar yang kita rasakan di bumi, yaitu G 9,8 di khatulistiwa, 9,8 meter per second kuadrat di khatulistiwa, dan di kutub adalah sekitar 10 meter per second kuadrat. Tapi juga bisa saja kita berada di ruang angkasa di mana kotak tersebut bergerak ke atas atau bergerak ke arah kepala kita dengan kecepatan atau dengan percepatan sebesar G, sehingga kita yang ada di dalam kotak tersebut merasa bahwa kita juga mendapat percepatan ke arah bawah atau ke arah kaki, yaitu sebesar G, sehingga rasanya kita juga seolah-olah masih merasa berada di bumi. Jika terjadi demikian, maka kita tidak akan bisa mengetahui bahwa kita sedang berada di bumi atau di ruang angkasa yang sedang menaiki sebuah kotak dengan percepatan setara atau sama dengan percepatan gravitasi bumi. Inilah yang disebut asas ekuivalensi atau principle of equivalence. Nah, jadi kita yang berada di bumi yang mendapatkan percepatan gravitasi G adalah sama dengan
kita yang berada di ruang angkasa yang mendapatkan percepatan yang berlawanan, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi atau G. Kalau misalkan susah untuk membayangkan, kita bayangkan saja kita berada di mobil atau di kereta, lalu tiba-tiba mobil tersebut bergerak dengan percepatan, bukan kecepatan ya, percepatan, yaitu seperti ada sentakan, maka kita akan terdorong ke belakang atau ke arah sandaran kursi. Nah, seperti itulah prinsip kerja atau cara kerja percepatan gravitasi. Nah, jadi di sini kita akan seolah-olah terdorong ke bawah atau kaki kita menempel ke bawah, sedangkan sebenarnya di ruang angkasa kita akan melayang, tapi dengan kotak yang mempunyai percepatan sebesar G, maka kita akan terdorong ke bawah atau seperti kita berada di permukaan bumi. Oke, kita lanjut. Jika kotak tersebut berlubang di sebelah sisi sini, lalu seberkas cahaya atau partikel cahaya masuk dari sini, arah sini masuk, dan kotak tersebut mempunyai percepatan G, maka lintasan cahaya tersebut, partikel cahaya tersebut akan melengkung. Jadi ini adalah di waktu atau T sama dengan 0. Lalu T sama dengan 1, posisi kotak akan seperti ini. Maka cahaya sudah berada di sini. Lalu ketika kotak tersebut sudah sampai di seperti ini, maka partikel cahaya ada di dasar ini. Jadi cahaya tersebut sebenarnya bergerak lurus. Tapi karena kotak tersebut bergeser atau berpindah karena mempunyai percepatan sebesar G, maka lintasannya akan seolah-olah melengkung. Jika kita yang di dalam melihat cahaya tersebut, akan terjadi seperti ini. Karena kita akan merasa bahwa kita itu adalah diam. Kotaknya yang bergerak. Ini adalah waktu 1 second, ini adalah waktu 2 second. Nah, kita akan melihat, karena kita diam, di sini kita diam, kita akan melihat cahaya tersebut melengkung seperti ini. Seandainya kita membawa penggaris atau di kotak tersebut terdapat skala, maka partikel cahaya tersebut yang seharusnya lurus menurut orang di luar kotak melihatnya adalah lurus, tapi karena kita di dalam kotak yang kita tidak tahu bahwa kotak tersebut bergerak, akan melihat bahwa partikel cahaya tersebut akan turun atau melengkung dan sampai ke dasar kotak. Cahaya di sini melengkung karena kotak tersebut bergerak ke atas dengan percepatan G. Dengan kotak yang bergerak dengan percepatan G, cahaya akan bisa bengkok atau melengkung, maka cahaya juga akan belok atau melengkung jika melewati permukaan bumi yang mempunyai percepatan gravitasi G juga, atau benda lain yang bermassa. Jadi dengan kotak yang mempunyai percepatan G, cahaya yang melaluinya akan melengkung. Maka jika cahaya tersebut melewati sebuah benda bermassa, juga akan melengkung. Karena benda bermassa pasti akan, benda bermassa di sini misalkan bumi, dia akan punya sebuah percepatan gravitasi tergantung dari massa tersebut. Maka cahaya yang seharusnya lurus ke sana akan berbelok melengkung. Dan kita yang melihat seolah-olah cahaya berasal dari sini.
Sebenarnya cahaya berasal dari sini, tapi dia melengkung dan kita bisa melihat sumber cahaya yang berada di balik sebuah benda bermassa. Rumus dari percepatan gravitasi adalah G sama dengan konstanta gravitasi dikalikan M. M ini adalah massa dari benda tersebut dibagi dengan jari-jari atau jarak dari benda bermassa tersebut terhadap massa atau terhadap benda yang melaluinya. Dari sini kita bisa lihat bahwa percepatan gravitasi ini akan bertambah atau sebanding dengan massa di sini. Jika massa lebih besar, maka percepatan gravitasi akan lebih besar. Dan sebaliknya, jika R di sini atau jarak di sini yang lebih besar, maka percepatan gravitasi akan lebih kecil. Seperti misalkan kotak di sini. Kotak di sini jika mempunyai percepatan lebih besar dari G, maka cahaya tersebut akan lebih melengkung daripada cahaya yang melalui kotak dengan percepatan G. Jadi akan lebih melengkung. Begitu juga dengan cahaya ketika melewati benda bermassa yang lebih besar daripada massa bumi, seperti matahari mungkin atau Jupiter, maka cahaya tersebut akan lebih membelok. Nah, disinilah juga prinsip black hole akan dipakai. Jadi black hole adalah benda atau bintang yang sudah memadat dengan R atau kepadatan yang sangat-sangat kecil, maka mempunyai percepatan gravitasi yang sangat besar sehingga bahkan cahaya yang melaluinya tidak akan membelok lagi, tapi dia akan terserap ke dalamnya. Jadi dia tidak akan terus, tapi dia akan berputar dan masuk dalam benda bermassa yang sangat padat tersebut. Oke, lalu dari kotak ini kita akan ubah menjadi grafik. Kotak ini mempunyai dua aksis, yaitu pertama, kotak tersebut bergerak ke arah sana, ke arah atas, maka melalui pergeseran atau mengalami pergeseran ke arah atas, maka di sini adalah sumbu X, dan cahaya dari kiri ke kanan adalah sumbu T. Jadi jika kita gambarkan di grafik adalah seperti ini. Ini sumbu X dan ini sumbu T, atau ini adalah ruang di sini waktu, maka cahaya tersebut adalah seperti ini. Cahaya tersebut akan melengkung. Jadi seolah-olah cahaya tersebut mengalami percepatan atau melengkung. Ini adalah garis persamaan untuk cahaya, yaitu V sama dengan kecepatan cahaya. Sedangkan di sini dia masih mempunyai kecepatan seperti kecepatan cahaya, tapi dia akan berbelok ke arah sini sehingga dia akan melalui ruang dengan membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Disinilah seolah-olah kecepatan tersebut melebihi kecepatan cahaya. Disinilah teori tersebut tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena cahaya adalah konstan seperti kita ketahui di relativitas khusus, yaitu kecepatan cahaya di ruang hampa adalah konstan atau sama. Di medium lain mungkin bisa lebih lambat, tapi dia tidak akan lebih cepat dari C atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi ini tidak mungkin. Tapi yang terjadi adalah pembelokan. Yang terjadi adalah lengkungan di sini. Bagaimana bisa terjadi jika kecepatan cahaya tersebut konstan atau sebesar C? Nah, disinilah Einstein berpendapat bahwa yang melengkung bukanlah cahaya, tapi ruang waktu. Kenapa bisa demikian? Kita lihat. Jadi cahaya tersebut sebenarnya tetap mempunyai sudut, yaitu sebesar A dan sini sebesar beta. Maka ruang waktulah yang melengkung.
Di sini akan tetap alfa, 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 di sini beta, beta, dan beta. Di sini X, di sini T. Inilah yang dinamakan lengkungan atau curve spacetime atau ruang waktu yang melengkung. Jadi cahaya sebenarnya bergerak lurus, tapi karena ruang waktu yang melengkung, maka cahaya tersebut mengikuti ruang waktu yang melengkung. Itulah juga yang menyebabkan gaya gravitasi dari Newton tidak berlaku karena F sama dengan G dikali M, sedangkan cahaya tidak bermassa atau M-nya adalah 0. Jika tetap menggunakan rumus ini, maka cahaya seharusnya tidak berbelok karena gaya gravitasi terhadap cahaya tersebut adalah 0. Dikarenakan massa dari cahaya atau massa dari foton tersebut adalah 0. Itulah kenapa gaya gravitasi tersebut tidak berlaku untuk cahaya karena bermassa 0. Seharusnya cahaya tersebut tetap lurus karena bermassa 0 dan tidak tertarik oleh gravitasi suatu benda. Tetapi yang terjadi adalah cahaya tersebut berbelok. Disitulah kita mengenal kata space-time tells matter how to move, matter tells space-time how to curve. Maksudnya adalah ruang waktu memberitahu benda bermassa bagaimana cara bergerak. Jadi ruang waktu tersebut akan menuntun sebuah benda, misalkan di sini adalah cahaya juga, matter bisa jadi benda bermassa atau cahaya yang tidak bermassa, dia akan lurus atau akan melengkung tergantung dari ruang waktu tersebut. Benda yang bermassa, matter, juga akan memberitahu ruang waktu bagaimana dia melengkung. Jadi apakah dia akan melengkung atau tidak tergantung dari benda bermassa tersebut. Melengkungnya sangat melengkung atau tidak terlalu melengkung juga tergantung dari massa dan jari-jari dari benda tersebut. Ini adalah pengenalan untuk masuk ke general relativity atau relativitas umum Einstein. Tapi sebelum itu kita akan pindah ke playlist matematika. Kita akan belajar vektor dan tensor, bisa jadi dari dasar, karena untuk mengetahui bagaimana massa berpengaruh dengan kelengkungan ruang waktu dan sebaliknya, di video selanjutnya kita harus mengenal vektor dan tensor. Sekian, terima kasih.